Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari manga Hazure wa Kuno, Joutai Jouskyll, Desaikyo Ninata, Ore ga Subete wa Jurin Surumade. Video ini merupakan cerita dari Touka Mimoru yang ditransfer ke dunia lain sebagai pahlawan peringkat E. Ia memiliki sebuah misi untuk membalaskan dendamnya kepada Devisis yang telah membuangnya ke dalam dungeon dikarenakan peringkat E yang dimilikinya. Dan video ini adalah pembahasan dari sesudah manganya berdasarkan dari cerita light novelnya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui cerita sebelumnya, kalian bisa cek di bagian deskripsinya. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika Touka dan Ceras sedang bertemu dengan pasukan Ordo ke-6. Menurut Ceras, bahwa pria tua yang ada di depan mereka bukanlah Kapten Jondo. Kemungkinan Kapten Jondo sedang berbaur dengan anggota yang lainnya. Kemudian Verenok bertanya kepada Belzega tentang apa yang dilakukan oleh Flyking Squadron di tempat ini. Belzega menjawab bahwa keberadaannya di tempat ini tak lain dan tak bukan untuk mengalahkan Kaisar Mira. Di sini, Belzega menegaskan bahwa dirinya adalah bagian dari aliansi suci, dan itu bisa dibuktikan dengan adanya Flyking Squadron yang membantu aliansi suci untuk melawan pasukan iblis. Namun saat ini, Flyking Squadron akan menyerahkan penyerangan pasukan iblis kepada para pahlawan. Dan oleh sebab itu, untuk membantu pemimpin aliansi suci, yaitu Devisis, maka Flyking Squadron akan bergerak untuk melawan Kekaisaran Mira yang nampaknya mereka sudah bersekutu dengan negara ujung dunia. Kemudian, Belzega pun mengeluarkan sebuah bukti, yaitu beberapa potongan tubuh dari para demi-human, khususnya dari ras Leopard. Melihat hal itu, mereka pun percaya bahwa itu adalah memang bagian dari tubuh ras Leopard. Jadi, sebelum keberangkatan Touka menuju lokasi Ordo ke-6, salah satu anggota dari ras Leopard pun mengusulkan kepada Touka untuk membawa bagian tubuh dari temannya yang telah mati. Hal ini bisa Touka gunakan sebagai barang bukti bahwa Touka bukanlah sekutu dari negara ujung dunia ini. Di sini, untungnya yang Touka bawa adalah bagian tubuh dari ras Leopard. Jika yang dibawa Touka adalah bagian dari ras Dragonute, maka Touka akan segera dicurigai. Hal ini dikarenakan kelompok yang membantai ras Dragonute adalah Ordo ke-6. Kemudian, Jondo palsu bertanya mengapa Flyking Squadron memutuskan untuk datang ke Ordo ke-6. Belzega berkata, sebenarnya kami telah bertemu dengan Mikaela. Saat itu, kami sudah berusaha untuk menyelamatkan Mikaela dari pasukan negara ujung dunia. Namun, kami sungguh terkejut bahwa pemimpin Ordo Allion adalah orang yang tidak cakap. Dan oleh sebab itu, kami pun memutuskan untuk meninggalkannya. Setelah itu, kami memutuskan untuk bertemu dengan Ordo ke-6. Seperti yang kalian tahu, reputasi Ordo Allion sebagian besar berpusat pada Ordo ke-6, dan oleh sebab itu, kami memutuskan untuk melihat dengan mata kami sendiri. Mendengar hal itu, Jondo palsu pun tertawa dengan keras. Bagi mereka, Mikaela adalah orang yang menghalangi rencana mereka. Kemudian, ia berkata bahwa sebenarnya Devisis sangat menginginkan Flyking Squadron untuk bergabung dengan pasukan Devisis. Dalam benak Touka, mungkin setelah peperangan melawan pasukan iblis, Devisis telah kehilangan banyak pion-pionnya.
Ditambah lagi, saat ini mereka sedang berperang dengan Kekaisaran Mira, dan oleh sebab itu, ia mencoba untuk menarik Flying Squadron ke dalam sisinya. Dengan memanfaatkan hal ini, Toka akan mencoba untuk lebih dekat dengan Ordo ke-6. Kemudian, Belzega pun bertanya, apakah benar Ordo ke-6 adalah kelompok yang telah membantai ras Dark-F, yaitu klan Sanatilis. Hal ini dikarenakan dahulu Seras masih mempunyai utang balas dendam kepada mereka semua. Verenok menjawab bahwa benar merekalah yang telah membantai ras Dark-F, yaitu klan Sanatilis. Mendengar hal itu, Seras pun berterima kasih dan akan membalas perbuatan mereka dengan baik. Di sini, semua orang nampak tidak sabar untuk mendapatkan hadiah dari Seras. Mereka semua sangat penasaran dengan wajah cantik yang dimiliki oleh Seras. Mengamati mereka semua, hanya ada satu orang yang ekspresinya nampak sangat biasa saja. Dan oleh sebab itu, Toka menduga bahwa ia adalah Jondo yang asli. Kemudian, mengikuti kode dari Seras, ketika Seras membuka topengnya, Toka pun segera menggunakan Paralyze untuk melumpuhkan mereka semua. Di sini, sebenarnya Verenok sudah mengetahui tindakan dari Toka ini, dan segera ia pun berteriak untuk membunuh Toka. Namun untungnya, serangan Toka lebih cepat dan bisa melumpuhkan mereka semua. Namun, ketika Toka sadar bahwa ini semua ada yang janggal. Jika Verenok, yang wakil kapten saja, bisa mengetahui tindakan dari Toka, seharusnya Jondo yang seorang kapten juga bisa menyadarinya. Menyadari hal itu, Toka pun meminta kepada Seras untuk berhati-hati. Dan benar saja, tak lama kemudian muncul seorang pria dari jarak 5 meter dan segera menghunuskan pedangnya ke arah Seras. Namun untungnya, Seras dapat bergerak dan menahan serangan tersebut. Namun, setelah itu pria itu pun kembali menghilang dari pandangan mata. Melihat hal itu, Toka pun menembakkan Paralyze ke segala arah untuk melumpuhkan pria tersebut. Namun tetap saja, tak ada tanda-tanda bahwa serangan itu bisa mengenai pria tersebut. Dalam benak Toka, jadi ini adalah kekuatan asli yang dimiliki oleh Jondo. Meskipun Seras bisa menangkis serangannya, namun tetap saja ia tak bisa memprediksi gerakannya. Serta di sini Jondo juga telah mengetahui rahasia dari teknik yang digunakan oleh Toka. Kemudian Toka pun mulai menganalisa kemampuan dari Jondo berdasarkan pada serangannya kepada Seras. Toka menyimpulkan bahwa kemampuan ini mungkin berhubungan dengan teleportasi atau kemampuan untuk menghilangkan keberadaan dari apapun. Namun, dengan Jondo yang menampakkan dirinya itu ketika menyerang di jarak beberapa meter, itu menunjukkan bahwa kemampuannya dapat menghilangkan keberadaannya. Menyadari sifat kekuatan ini, Toka memutuskan akan menggunakan Ordo ke-6 yang lain untuk menghalangi langkah Jondo menuju dirinya dan Seras. Kemudian, Toka akan menggunakan skill slow untuk memperlambat semua makhluk hidup kecuali Bigimaru dalam jangkauan 1 meter. Meskipun Seras juga terkena efek dari skill ini, namun Toka percaya bahwa Seras mampu mengalahkan Jondo yang juga terkena efek dari skill ini. Namun, yang menjadi perhatian Toka bahwa ia harus selalu menggunakan skill ini sampai Jondo terperangkap, dan oleh sebab itu, Toka harus menjaga semua MP-nya untuk ia alihkan pada skill ini. Dalam benak Jondo, Belzega dan Seras adalah orang yang berbahaya. Terlebih, biasanya Jondo bisa membedakan kebohongan dari seseorang
Namun kali ini, ia tak bisa merasakan kebohongan dari ucapan Belzega. Dan oleh sebab itu, Jondo pun telat menyadari bahwa Belzega akan melakukan sebuah serangan. Di sini, sebenarnya Jondo bisa saja untuk pergi dan meninggalkan anggotanya untuk menyusup dan menyerang Raja Negara Ujung Dunia. Namun, setelah melihat Belzega, Jondo menganggap harus melenyapkannya saat ini juga. Hal ini dikarenakan Belzega mempunyai kualitas yang sangat mirip dengannya. Dan oleh sebab itu, perasaan jijik yang ada di dalam hati Jondo memaksanya untuk melenyapkannya. Meski begitu, Jondo harus tetap waspada ketika akan menghadapi seseorang yang mempunyai kemampuan sekaliber dirinya. Di sisi lain, Toka yang sudah melepaskan skillnya ke segala arah, ia tak yakin bahwa Jondo telah terkena oleh skillnya. Dan benar saja, tiba-tiba ada lemparan beberapa pedang yang mengarah ke arahnya. Untungnya, berkat jangkauan skill slow milik Toka, pedang itu pun bergerak lebih lambat dan segera Seras berhasil untuk menangkisnya. Meskipun Seras bisa menangkisnya, Toka menduga bahwa Jondo hanya mengulur waktu untuk menganalisa kemampuan dari Toka ini. Dan benar saja, ketika skill slow milik Toka sudah menghilang, Jondo segera menyerang Seras dan kembali menghilang lagi. Jadi, si Jondo ini menggunakan taktik hit and run, yaitu melakukan serangan sekali, kemudian menghilang dan kembali mengulanginya. Bahkan, Jondo sampai mengorbankan anak buahnya untuk memercikan darah mereka untuk menghalangi penglihatan dari Seras. Meskipun Toka sudah berusaha untuk menyerang Jondo ketika ia mulai menyerang Seras, namun tetap saja teknik kutukannya itu tak bisa mengenai tubuh Jondo yang terlalu cepat menghilang. Namun, semakin lama ini berlalu, akhirnya Toka pun mengetahui bagaimana ia akan melancarkan serangan kepada tubuh Jondo. Di sisi lain, Jondo cukup kesusahan untuk melancarkan serangannya ke arah mereka. Serangan yang ia pancarkan selalu bisa ditangkis oleh pedang Seras. Terlebih, dikarenakan skill milik Belzega, ia tak bisa menampakkan dirinya terlalu lama agar tak terkena teknik kutukannya. Di sini, Jondo sudah cukup menganalisa teknik kutukan milik Belzega, dan oleh sebab itu, ia akan menunggu waktu yang tepat untuk melakukan serangan terkuatnya. Setelah itu, Toka dan Seras pun memutuskan untuk membuat sebuah rencana. Toka berkata akan berpura-pura untuk mengorbankan Seras agar ia bisa menyerang Jondo. Mendengar hal itu, Jondo juga akan menipu mereka dengan berpura-pura menyerang Seras, namun sebenarnya ia akan menyerang Belzega. Benar saja, Jondo mulai bergerak untuk menggunakan rencananya tersebut. Namun ternyata itu adalah sebuah perangkap yang memang disengaja oleh Toka. Segera setelah Jondo memasuki perangkat tersebut, Toka pun segera mengaktifkan Paralyze kepada tubuh Jondo. Rupanya rencana yang dipilih oleh Toka adalah benar. Jadi selama ini meskipun Jondo dapat bergerak dengan cepat, namun ternyata itu adalah serangan berulang yang memiliki sebuah pola. Dan oleh sebab itu, Toka pun meneriakkan informasi palsu untuk menipu pergerakan Jondo. Kemudian, setelah melumpuhkan Jondo, dalam benak Toka, Seras ini adalah orang yang hebat. Meskipun Jondo dapat bergerak dengan cepat, namun Seras masih bisa untuk mengatasinya. Bahkan, orang-orang kuat seperti Sivit, If, dan Geo juga mengakui kemampuan yang dimiliki oleh Seras ini. Oleh sebab itu,
peranan penting dalam rencana Toka adalah kemampuan yang dimiliki oleh Sheras. Setelah itu, Toka pun mulai menginterogasi Jondo untuk menarik informasi darinya. Untungnya, si Jondo ini tak seperti kebanyakan orang yang tak akan membiarkan informasi sekecil apapun kepada musuh. Jondo malah dengan senang hati memberikan informasi kepada Belzega, yaitu orang yang telah bisa mengalahkannya. Oh iya, sebelumnya Jondo telah mengirim Radis ke Orde ke-9 yang nantinya akan Jondo gunakan untuk menyusup ke negara ujung dunia. Oleh sebab itu, ketika Toka mengalahkan Orde ke-6, maka tak ada binatang suci dalam pasukan ini. Kemudian, untuk informasi yang didapat Toka dari Jondo, yaitu yang pertama, divisi serupanya telah memerintahkan Jondo untuk membunuh Kaisar Mira. Yang kedua, tujuan invasi ini adalah hanya untuk menghancurkan klan Kurosaga. Yang ketiga, bahwa Jondo adalah saudara tiri dari Sipit Gatland. Ia menganggap bahwa rahasia kekuatan mereka berasal dari darah keluarga ibunya, yaitu Enherjal. Dan yang keempat adalah Tomohiro Yasuo yang ada di sini. Meskipun tak mungkin untuk berperang, namun Jondo belum bisa memastikan bahwa ia masih hidup atau sudah mati. Di sini, Jondo memuji Sheras yang kekuatannya sudah menyamai level dirinya dan juga Sipit Gatland. Sheras berkata bahwa sebenarnya bukan dirinya yang membunuh Sipit Gatland, melainkan itu adalah ulah Belzega. Dan juga Sheras memberitahu Jondo, meskipun mereka memiliki darah yang sama, namun kekuatan Sipit levelnya lebih tinggi dibandingkan dengan kekuatan Jondo. Mendengar hal itu, seketika Jondo pun kehilangan ketenangannya. Ia meminta Sheras untuk memberitahu rahasia dari kekuatan Sipit. Namun, tak berselang lama, Jondo pun harus mati akibat kekuatan kutukan yang diberikan oleh Toka. Setelah itu, Toka pun segera mengalihkan perhatiannya kepada anggota Orde ke-6 yang lainnya. Di sini, semua anggota Orde ke-6 mendapatkan kutukan paralyze dan kutukan poison, namun dengan jumlah yang tak mematikan. Kemudian, Toka pun menggunakan bola suara untuk memanggil pasukan Dragonute yang tersisa untuk datang ke lokasi ini. Toka menyerahkan anggota Orde ke-6 kepada para pasukan Dragonute untuk mereka tangani. Toka mengizinkan untuk mereka membalas dendam atau mengakhiri mereka dengan cepat. Mendengar hal itu, pasukan Dragonute pun berterima kasih kepada Toka atas kesempatan yang ia telah berikan. Meskipun pasukan Dragonute tak bisa membalas perbuatan keji Orde ke-6, namun mereka akan menghabisi Orde ke-6 dengan tangan mereka sendiri. Dan setelah itu, tak berselang lama, Orde ke-6 pun akhirnya telah dimusnahkan. Setelah semuanya selesai, Toka memutuskan akan kembali ke camp mereka untuk memikirkan langkah selanjutnya. Dalam pikiran Toka, meskipun rintangan terbesar, yaitu Orde ke-6, telah berhasil mereka singkirkan, namun masih ada banyak hal yang perlu untuk diperhitungkan, seperti Orde terbesar, yaitu Orde ke-7, Orde ke-2, dan Orde ke-9 yang masih belum terlihat. Kemudian, keberadaan dari Yasuo dan binatang suci, serta adanya pergerakan dari Kekaisar Mira. Setelah itu, cerita pun berganti. Saat ini, Orde ke-9 masih menunggu kedatangan binatang suci yang informasinya telah dikirim oleh Jondo menuju ke arah sini. Orde ke-9 dipimpin oleh Nagjager yang merupakan pengguna tombak dan wakilnya bernama Snow.
Dikarenakan binatang suci tak kunjung datang kemari, Nak pun merasakan sebuah firasat buruk. Kemudian, Nak berencana untuk memberikan laporan ini kepada Dewi Visis. Namun, pemimpin Ordo kelima yang ada di sana juga malah menertawakan Nak dan menganggapnya sebagai orang yang pengecut. Pemimpin Ordo kelima ini bernama Bransol Stanion. Ia adalah mantan tentara bayaran yang memiliki sebuah julukan, yaitu Bransol Necker Method, yang terkenal di benua ini. Namun, meski begitu, kemampuan dirinya dan juga Najeger tak bisa dibandingkan dengan kemampuan yang dimiliki oleh John Doe. Di sini, Bransol hanya mencoba untuk memprovokasi Netch agar ia mulai bergerak. Mengingat sebenarnya Netch ini adalah orang yang termasuk dalam 3 teratas kekuatan yang dimiliki oleh Ordo Allion. Namun, Netch memutuskan untuk mengamati terlebih dahulu karena ia merasakan firasat buruk yang sedang terjadi. Karena provokasinya gagal, Bransol pun memutuskan untuk meninggalkan Ordo ke-9 dan balik ke pasukannya. Benar saja, firasat buruk yang dialami Netch kini telah terjadi. Selang beberapa lama, tiba-tiba muncul Kaisar Zine dari Kekaisaran Mira bersama pasukannya. Kedatangan Kaisar Zine kemari yaitu untuk menghancurkan pasukan dari Ordo Allion. Kaisar Zine sendiri memiliki 2 senjata pedang yang bernama Storm Caliber dan juga pedang yang berasal dari Kapten White Wolf Sigurd Sigmus, yaitu pedang suci X-Binger. Melihat hal itu, semua anggota Ordo ke-9 pun segera bersiap untuk bertarung melawan mereka. Namun ternyata Kaisar Zine malah menyerahkan pasukan Ordo ke-9 kepada para gadis yang ada di belakangnya. Rupanya para gadis tersebut adalah Asagi bersama dengan kelompoknya. Tanpa ekspresi takut, kelompok Asagi pun segera bersiap untuk melawan Ordo ke-9. Oke, sekian dulu video pembahasan light novel Hazure wa Kuno, Jotai Joskill, Desaikyo Ninata, Orega Subete, Wajurin Surumade. Jangan lupa like dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi ketika channel ini update video terbaru. Oke, see you.